Selamat datang di channel Kisah Horor AI, tempat di mana kengerian dan misteri saling berpadu. Kalau teman-teman suka cerita seram dan menegangkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan menegangkan yang akan saya bawakan selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan kisah yang akan Mang Jovi bawakan. Berjudul Santet Begu Ganjang. Siapkan diri kalian untuk pengalaman yang menakutkan dan mungkin sedikit mengerikan. Jadi pastikan agar teman-teman jangan menonton sendirian ya. Di sebuah desa terpencil di bawah lereng Bukit Barisan, tinggallah seorang dukun tua yang orang-orang setempat biasa memanggilnya dengan sebutan Opung Si Hotang, yang dikenal oleh warga setempat karena kemampuannya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit non-medis. Sehingga tak jarang gubuk reotnya yang berada di ujung desa sepi oleh pasien-pasien dari luar desa yang berkunjung untuk berobat. Tanpa mereka tahu keanehan mengerikan apa yang terjadi menimpa desa tersebut ketika malam hari telah tiba. Saat hari mulai beranjak petang kabut dan rindangnya pohon membungkus sisa cahaya mentari yang mulai meredup sehingga hawa dingin dan gelap lebih awal menyelimuti desa tersebut. Balai desa yang semula ramai oleh hiruk pikuk aktivitas warga kini perlahan mulai beranjak sepi dan hening. Pekat malam di desa tersebut hanya dihiasi oleh cahaya temaram dari sang bulan. Sementara itu di pos kamling, dua orang pemuda yang biasa berjaga mulai merasakan adanya perubahan. Malam yang biasanya tenang, kini terasa sangat berat. Suara angin yang berhembus kencang disertai dengan kabut tebal membuat bulu kuduk mereka merinding. Bayangan-bayangan pohon yang gelap di kejauhan seolah menyembunyikan sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Si Barani, salah seorang pemuda yang terkenal paling berani di desa tersebut, mencoba untuk tetap tenang. Namun rasa cemas yang tiba-tiba muncul membuatnya merasakan sesuatu yang tak biasa. Setiap hembusan angin membawa bisikan yang tak jelas, seperti suara halus yang memanggil-manggil dari jauh. Namun, ia berusaha mengabaikannya, mencoba untuk tetap fokus pada tugas berjaga malam. Di balik kabut yang semakin pekat, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara seperti gerakan daun kering yang terinjak. Lalu samar-samar dari kejauhan si Barani melihat sekilas bayangan pohon yang semulanya tenang, seperti berjalan menuju ke rumah salah satu warga yang berada di bawahnya. Rumah itu adalah milik salah satu warga desa yang bernama Pak Situmorang. Si Barani berusaha fokus, mengerutkan kening, dan berusaha untuk memusatkan perhatian pada bayangan itu. Ia merasa ada yang tidak beres dalam fokusnya. Tiba-tiba temannya Binsar mengejutkannya. "Di Barani!" teriak Binsar, memusik keheningan malam. "Lagi bengong? Lihat apaan lu? Dari tadi gue perhatiin liatin rumah itu terus. Emangnya ada apaan sih di sana?" Si Barani terkejut. Matanya tepat beralih ke Binsar yang terlihat bingung dan sedikit tertawa. Kemudian menjawab, "Alah Sar, kamu ini ngagetin saja. Coba kamu perhatikan di belakang rumah Pak. Si Tumorang itu seperti bayangan tinggi yang sedang berjalan ke arah rumahnya. Atau apa gue kali yang salah lihat?" Seketika Binsar juga ikutan menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya rumah tersebut, dan lalu berkata, "Mana Ran, gak ada apa-apa di sana Ran. Niat banget loh, bikin takut gue aja. Kabut ketiup angin mungkin itu Ran." Namun si Barani masih terdiam. Pandangannya semakin tajam menatap rumah itu. Perasaan aneh mulai merayapi hatinya, seolah ada sesuatu yang tak terlihat
namun begitu nyata di sekitaran rumah itu. Dalam kekosongan malam yang semakin pekat, angin berhembus pelan, membuat ranting pohon berkeriut, seolah mengingatkan Binsar akan cerita dari opungnya tentang urban legend di desa mereka, yaitu Begu Ganjang. Begu Ganjang adalah istilah yang berasal dari budaya Batak yang merujuk pada sesosok makhluk halus atau roh yang dipercaya ada di dunia gaib. Dalam mitologi Batak, Begu Ganjang seringkali dikaitkan dengan roh leluhur atau roh orang yang memiliki kekuatan magis tinggi yang sudah meninggal dunia, yang dipercaya masih memiliki pengaruh di dunia manusia. Begu Ganjang dipercaya dapat muncul dalam bentuk berbagai fenomena alam seperti suara-suara aneh, penampakan, atau bahkan perasaan tak nyaman di suatu tempat. Keberadaan Begu Ganjang juga sering dikaitkan dengan ritual-ritual tertentu seperti upacara adat untuk menjaga hubungan dengan roh leluhur. Ada juga keyakinan bahwa Begu Ganjang bisa memberikan berkah atau malapetaka bagi keluarga atau orang tertentu. Namun ada beberapa kasus yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan Begu Ganjang sebagai media santet yang mematikan dengan motif dan tujuan memperdalam kesaktian ilmu hitam. Sama halnya yang pernah terjadi di kampung tersebut yang pernah diceritakan opungnya si Barani, bahwa di kampung mereka pernah terjadi santet Begu Ganjang yang telah merenggut nyawa warga desa kala itu dalam kurun waktu 3 minggu. Terjadi 7 kematian dengan ciri-ciri fisik yang sama, yaitu terdapat bercak biru kehitaman yang melingkar di leher jenazah seperti dicekik oleh tangan besar berjari panjang. Pada kala itu warga desa menaruh curiga pada opung si Hotang, namun karena tidak ditemukan bukti yang kuat, warga menganggap itu hanya kebetulan semata dan mulai melupakan kejadian tersebut. Binsar yang semula masih tertawa, tiba-tiba juga merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya mulai serius, dan dia menoleh ke arah rumah tersebut, seakan merasakan sesuatu yang tak terkatakan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah rumah itu, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. "Lu dengar itu, Ran?" tanya Binsar pelan. Si Barani menatap Binsar dengan ekspresi serius. Mereka berdua terdiam, sejenak merenung. Tak jauh dari mereka, rumah itu seolah menyembunyikan sesuatu yang tak bisa mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan. Bau busuk mulai tercium, seperti bercampur aroma kemenyan atau dupa yang terbakar. Namun tidak ada asap yang terlihat. Angin malam itu mulai berubah, seakan mengikuti irama detak jantung mereka yang semakin cepat. Sekelibat bayangan hitam yang menjulang ke atas melitas di hadapan mereka berdua, menuju ke arah ujung desa tempat kediaman opung si Hotang. "Bebin," suara si Barani bergetar. "Apakah lu juga lihat apa yang barusan tadi lewat?" Binsar yang semula tampak tak percaya, kini mulai merasakan kekhawatiran yang sama. "Ya, gue juga mulai ngerasain itu. Kita nggak boleh terlalu lama di sini." Kemudian mereka bergegas pulang ke rumah masing-masing dengan langkah yang cepat. Tiba keesokan harinya. Dari balai desa terdengar pengumuman kabar duka yang disampaikan oleh tetua desa yang ada di sana. Pengumuman telah berpulang. Saudara kita Bapak Situmorang subuh jam 3 dini hari. Sontai si Barani dan Binsar yang kala itu berada di kedai kopi yang tak berada jauh dengan balai desa mulai mengkaitkan tragedi tersebut dengan kejadian tadi malam. "Bin, kamu dengar pengumuman barusan?" tanya si Barani pada Binsar. "Iya Ran, ini pasti ada sangkut pautnya dengan kejadian tadi malam. Ayo kita langsung cek di rumahnya almarhum."
Kemudian mereka berdua pun bergegas beranjak dari tempat duduknya menuju rumah Pak Situmorang. Sesampainya di rumah duka, si Barani pun tercengang melihat ciri fisik jenazah yang sama dengan yang pernah disampaikan opungnya, yaitu bercak biru kehitaman yang melingkar di leher jenazah Pak Situmorang. Kebetulan saat itu tetua desa bersama dengan bapak kepala desa juga baru tiba di sana untuk melayat. Saat itu juga si Barani dan Binsar yang melihat kedatangan orang penting di desa mereka langsung bergegas menuju ke tempat di mana kedua orang penting itu duduk. Kemudian menceritakan secara detail apa yang telah mereka saksikan tadi malam. Tetua desa yang mendengar apa yang mereka sampaikan sepertinya sudah paham dan cuma menganggukkan kepala, namun tanpa mereka sadari ada beberapa anggota keluarga dari almarhum ternyata juga mendengar apa yang telah mereka berdua sampaikan ke tetua desa. Kemudian dengan amarah yang penuh dendam, anggota keluarga Pak Situmorang pun mulai memprovokasi warga untuk langsung menggeledah gubuk reot opung si Hotang. Bapak-bapak semuanya tadi, saya mendengar apa yang dua pemuda ini katakan ke tetua desa. Dan setelah saya menyimpulkan sendiri apa yang mereka sampaikan, saya menduga saudara saya, Bapak Situmorang, sudah disantet. Dan saya menaruh curiga kemungkinan besar pelaku yang menyantet saudara saya adalah opung si Hotang. Kemudian, salah satu warga yang terprovokasi mulai menyulutkan bensin ke dalam api dengan berkata, "Ayo saudara, semuanya kita cari tahu langsung ke gubuk reotnya opung si Hotang." Lalu mereka semua pun bergegas menuju ke tempat kediaman opung si Hotang. Sesampainya di sana, warga pun langsung mendobrak pintu gubuk reot milik opung si Hotang. Kedubrak, sontak opung si Hotang yang kaget pun bertanya, "Apa-apaan ini kalian semua, dasar tidak punya tata krama. Kamu kan yang sudah menyantet saudara saya Bapak Situmorang," ucap salah satu keluarga almarhum. Seketika wajah opung si Hotang pun pucat dan tidak sanggup berkata apa-apa. Beberapa warga yang berada di dalam gubuk reotnya pun mulai mengobrak-abrik seisi ruangan milik opung si Hotang. Kemudian salah satu warga keluar dan menunjukkan secarik kertas dan sebuah boneka voodoo yang hartanya terlilit oleh benang merah. Kemudian salah satu warga tersebut membacakan semua nama yang tertulis di dalam kertas tersebut. Dan ternyata benar saja nama-nama yang ada di kertas itu adalah nama dari 8 orang yang sudah meninggal secara janggal di desa tersebut, termasuk Bapak Situmorang. Opung si Hotang yang panik karena warga mendapatkan bukti pun mencoba melarikan diri. Namun baru saja selangkah kaki rentanya itu ingin bergerak, warga yang sadar pun langsung menangkapnya. Salah satu warga terus memprovokasi, "Bakar saja, bakar," ucap beberapa warga dari keramaian massa yang berkumpul di kediaman opung si Hotang. Bapak kepala desa dan tetua desa pun tak kausa meredahkan api amarah dari warga desa yang sudah terprovokasi. Dari keramaian muncul beberapa warga desa yang membawa diregen yang berisi minyak tanah dan langsung menyiramnya ke tubuh opung si Hotang. Sebelum api disulutkan ke tubuh renta opung si Hotang pun sempat berkata, "Aku loh yang bantu warga di sini, aku juga toh yang obatin anak-anak kalian kalau kesambet. Beda dengan orang luar yang datang berobat ke tempatku. Kalau kalian sepeser pun uang tidak pernah saya pungut. Cuman ya itu toh, gak ada yang namanya gratis di dunia ini. Kalian harus membayarku lebih mahal, yaitu dengan nyawa kalian. Kalian ku jadikan tumbal untuk memperkuat ilmuku." Lalu opung si Hotang pun tertawa terbahak-bahak, ha. Warga yang merasa sudah dipermaikan dengan pengakuan opung si Hotang pun mulai menyulutkan api ke tubuh renta opung si Hotang yang sudah duluan bermandikan minyak tanah.
Dan seketika tawa Opung Sihotang pun berubah menjadi teriakan penderitaan. Arka! Panas! Panas! Tolong! Sampai beberapa saat kemudian ia pun berhenti berteriak dan dapat dipastikan bahwa Opung Sihotang. Sampai beberapa saat kemudian ia pun berhenti berteriak dan dapat dipastikan bahwa Opung Sihotang telah meregang nyawa. Saat jasad gosong Opung Sihotang ingin dikebumikan, beberapa sukarelawan pun merasa kebingungan karena melihat jasad yang semulanya normal tiba-tiba memanjang, sehingga liang lahatnya tidak muat dan terpaksa harus dikuburkan dengan posisi kaki ditekuk. Tetua desa mengatakan, dengan ciri-ciri jasad yang seperti itu besar, kemungkinan Opung Sihotang akan bangkit kembali menuntut dendam sebagai sesosok begu ganjang